Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Bu Rani, apa kabar Bu Rani? Baik, Pak. Punten, Pak. Nggak terlalu terdengar, Pak, suaranya. Tes tes, sekarang terdengar tidak? Pak, sudah terdengar, Pak. Tuh. Alhamdulillah, makasih ya Bu Rani. Sudah, Pak. Betul. Pak Andre, ya nanti kan kemarin udah ya judul masing-masing udah ada ya. Nanti rencananya untuk pertemuan pas luring kan kita mau bikin draft artikel ya. Jadi nanti saya akan plot Bapak Ibu nanti jurnalnya kemana. Tapi saya harus minta list judul-judul project yang kemarin gitu kan. Kemarin kelompok ya, ada berapa orang masing-masing kelompok tuh? Bu Rani 3 orang 4 orang? Rata-rata ada 4 sampai 5. Iya, berarti ada 4 kelompok kan ya, 4 5 kelompok lah, 4 5 kelompok. Tapi nanti saya minta listnya mungkin Bu Rani atau biasanya Pak Ade ya, nanti kirim ke saya. Saya mau nyariin ininya dulu, link apa, template-template artikelnya, karena pasti setiap kelompok akan berbeda ya. Jadi silikon apa ya? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya terpental kayaknya. Nah, dari tadi saya bicara, kenapa nge-freeze, kirain bukan dari saya, ternyata saya. Baik, nanti Bu Rani, Pak Ade, ini ya, kirim apa sih judul-judul dari contoh penelitian kemarin gitu. Biar saya nanti memplot kemana Bapak Ibu mengirimkan artikelnya gitu ya. Karena tentu saja kami harus menyesuaikan dengan judul dari penelitian tersebut gitu, biar nantinya dipublish gitu. Namun saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu, kalau di bidang kesehatan, kalau publish artikel ada ininya enggak, ada rewardnya enggak gitu untuk apa, jenjang karir Bapak Ibu? Mungkin izin, Pak, untuk yang dosen mungkin ada rewardnya, tapi untuk yang non-dosen tidak. Sebenarnya tidak ada, Pak. Oh iya ya. Setahu Ya, saya. berarti
hanya pemenuhan tugas gitu ya. Makanya kemarin tuh saya tuh memang ngelobi Bu Dokter Inin karena kan dengan Bu Dokter Inin dan Pak Dokter Juanin gitu. Jadi saya memohon tidak apa ya, jangan ke artikel yang terlalu tinggi gitu kelasnya karena kepentingan untuk Bapak Ibu pun mungkin rendah. Jadi kita ngambilnya yang biasa saja, tapi tetap Sinta gitu. Mungkin Sinta 4, 5, 6 ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kalaupun berbayar mungkin hanya 400 ribuan gitu biasanya gitu ya. Jadi Jadi nggak menambahkan yang Pak, boleh Pak Yudi. kalau kebetulan saya di tenaga kesehatan di ASN ya. Kalau untuk uji kom naik jenjang biasanya kan ada karya ilmiah. Itu salah Gitu. satunya itu sebagai menambah untuk angka kredit gitu. Nah gitu makanya saya Nah, bertanya tuh itu. Berarti nanti saya akan sesuaikan dengan ini ya, dengan kebutuhan Bapak Ibu. Berarti kelompoknya Pak Yudi mungkin Sintanya Sinta 3 gitu. Tapi nggak akan terlalu tinggi sih karena tetap di ini, tapi jangan terlalu 4 juga karena nanti kumnya kecil kalau 4 ya. Sinta 3 kan lumayan agak gede gitu nilainya. Jadi Pak Yudi ada nanti ketentuannya sih Pak. Cuma yang penting ada publish, terus ada karya ilmiah yang bisa dipublish gitu aja. Gak ada ketentuan. tapi nanti itu kan kalau ASN itu ada pemeriksaan dari asesornya. Ya, UKOM gitu, uji kompetensi. Eh, Kita jadi asesinya. makanya bagusnya Sinta 3, tapi nggak apa-apa Sinta 3 paling 500-700 ribu gitu. Nanti saya carikan yang murah Pak Yudi tetap ya, dan kelompoknya. Tapi intinya yang bisa apa ya, nanti ke karir Pak Yudi bagus gitu. Jadi kalau 4, 5, 6 nilai kumnya kecil gitu. Tapi Pak Yudi lebar gitu, biar bagus untuk karir Pak Yudi juga. Jadi saya nanti untuk kelompok Pak Yudi di Sinta 3. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang kasusnya sama dengan Pak Yudi, boleh angkat bicara ya, biar nanti ketika saya memilihkan akan disesuaikan gitu. Kecuali kalau kayak Bu Rani dan Bapak Ibu yang lain tadi, karena nggak ada ini, saya pilihkannya 4, 5, 6 saja gitu. Cuman kalau Pak Yudi, jadi memang walaupun di sananya tidak tertera harus Sinta berapa-berapa, tapi kalau untuk ASN itu nanti ada asesor BKD-nya yang ngelihat gitu. Karena kebetulan saya juga asesor, cuman memang saya asesor untuk dosen gitu ya, asesor BKD dosen. Jadi nanti tuh ngelihat ini Sinta 3, oh nilainya agak lumayan. Makanya Pak Yudi saya pilihkan di 3 aja ya, tapi insya Allah nggak mahal. Yang penting ya Sinta 2, kalau Sinta 2 udah jutaan ya. Makanya saya izin gitu ya. Jadi tanpa diskusi dengan mahasiswa, saya inisiatif aja karena ya itu saya pikir kalau di bidang kesehatan perlu nggak perlu gitu. Jadi nggak harus yang pertama bayarnya mahal, kedua nggak terlalu ngefek mah jangan yang ini gitu. Jadi jangan yang susah-susah. Jadi yang insya Allah yang bisa tembus. Tapi Bapak Ibu masalah tugas dari mata kuliah dan tugas dari prodi ya, karena memang setiap prodi itu harus mahasiswanya pernah mempubliskan sebuah artikel gitu ya. Karena jaminannya adalah akreditasi yang nantinya untuk Bapak Ibu juga gitu ya. Nanti kalau akreditasi prodinya bagus kan Bapak Ibu ke bawah. Baik Bapak Ibu yang lain sebelum nanti kita mulai materi, ada yang mau disampaikan lagi? Tadi Pak Yudi, Bu Rani sudah. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau dititipkan. Terus kalau kelas ini itu 23 orang ya? 5 gitu ya. Ya, sekitar 20. 23. Sambil kita nunggu, hari ini kita akan belajar tutorial SPSS ya Bapak Ibu. Izin saya ingin bertanya, Bapak Ibu sudah download aplikasinya? Sudah ada yang punya? Udah selesai sebulan kemarin pada Ibu ingin. Alhamdulillah. Udah dikerjakan gitu? Masih belum mengerti sih Pak, karena kemarin kelompok saya itu dengan tema itu terkait PPJS ya, rujukan PPJS, tapi FDG gitu, jadi from grup diskusi yang dikasih sama Bu In. Terus kami akan ada perubahan, kalau diskusi kan FDG-nya datanya kualitatif ya Pak ya.
Ya, Oh kita untuk ya, sedangkan SPSS kan kuantitatif, jadi kami akan memberikan angket dengan apa skala Likert gitu. ya. Sebetulnya Hmm, FGD juga ada FGD yang apa berpedoman gitu ya. Tapi ya, memang harus disusun dulu, bikin instrumen dulu. Jadi nanti betul. apa poin-poinnya. Cuman kalau FGD yang tidak berpedoman ya jatuhnya jadi ke kualitatif sih memang. Jadi nanti Bapak Ibu juga makanya kita mata kuliah ini tuh ada seolah rencana penelitian nanti ya. Karena instrumen tuh nggak bisa main-main dan Bapak Ibu kan nggak bisa ngulang waktu ya, nggak bisa mundur gitu. Ketika hari ini adalah penelitian, Bapak Ibu harus fokus dan ini gitu berkomitmen bahwa ini berjalan gitu. Makanya mata kuliah ini terus nanti sebelum apa setelah dan sebelum SUP Bapak Ibu sudah menyusun instrumen gitu. Nah, biasanya yang kemarin saya bahas bahwa memang di kesehatan itu kebanyakan itu angket dan wawancara gitu ya Bapak Ibu. Betul. Tapi yang lebih mudah adalah angket gitu. Jadi angket mah kayak kayak wajibnya lah gitu. Dan penyusunan angket Bapak Ibu sudah diajarkan kemarin dengan Pak Dr. Juanim bagaimana cara menyusun angket yang baik gitu dan proporsional. Sudah belum? Mungkin belum ya kayaknya. Karena ada ketentuan Bapak Ibu, karena kalau secara statistik itu nggak boleh bias gitu. Jadi si angket itu kan seolah hanya bertanya itu. Padahal di situ tuh ada trik-triknya karena dalam pernyataan itu atau pertanyaan di setiap angket itu ada yang positif dan ada yang negatif bentuk pertanyaannya. Nah itu yang harus diperhatikan gitu. Kadang-kadang saya menemukan tesis-tesis khususnya di magister manajemen itu si angketnya itu bebas gitu tanpa diperiksa secara valid atau tidaknya menurut tata bahasa gitu ya gitu. Jadi nanti mungkin di pas luring aja ya biar Bapak Ibu paham kalau luring pas di kampus kayaknya akan lebih apa ya namanya akan lebih mudah dipahami gitu dibanding di sini apalagi mungkin Bapak Ibu kalau sambil Zoom mohon maaf karena ada beberapa yang sambil kerja juga ya jadi fokus nggak fokus jadi mungkin nanti saya rencanakan ketika luring pertama kita akan bahas artikel sesuai janji Bapak Ibu dengan mata kuliah ini dan juga terkait bagaimana sih cara menyusun angket yang baik dan profesional gitu ya. Selain angket berarti wawancara pedoman wawancara pun belum dibahas mungkin ya Bapak Ibu ya karena wawancara pun tidak bisa seenaknya sebetulnya gitu ada ketentuan-ketentuan di tata bahasaan gitu dan itu pun Bapak Ibu perlu gitu belajar walaupun mungkin nanti juga belajarnya cepat kalau tentang tata bahasa mah karena kan bahasa ibu kita ya ada aturan-aturan yang juga mungkin dari SMP kita SMA juga kita belajar tentang ketata bahasaan itu cuman kadang-kadang karena kita jarang make gitu apalagi itu untuk instrumen-instrumen penelitian seolah Bapak Ibu mungkin mengabaikan padahal itu juga suatu hal yang lumayan cukup penting karena tadi itu ya karena kita mengolah penelitian dengan statistik kadang-kadang kita harus paham tentang bias di statistiknya tentang valid atau tidaknya gitu jadi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan gitu bukan hanya sekedar di tata bahasanya saja gitu. Bapak Ibu sekarang kita akan tutorial terkait SPSS tapi mungkin tentang ini dulu ya statistik parametrik atau non parametrik. Untuk teman-teman Bapak Ibu pernah nggak ada yang mengajarkan terkait statistik parametrik dan non parametrik? Mungkin boleh ini disampaikan pernah nggak di ketika kuliah di sini ada materi terkait hal tersebut? Pak Klepi mungkin pernah dapat nggak materi statistik parametrik dan non parametrik? Belum Pak, Belum ya? belum pernah. Ya, ya. Baik, jadi Bapak Ibu nanti untuk perhitungan khususnya di bab 4, jadi Bapak Ibu tuh harus tahu dulu
data kita itu masuknya ke data statistik parametrik atau non parametrik gitu. Ada beberapa syarat bagaimana data itu dikatakan parametrik dan non parametrik. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa itu harus lolos uji normalitas dan homogenitas gitu kan. Tetapi ada juga ya teori yang menyatakan cukup uji normalitas saja gitu, karena kalau uji homogenitas itu rasanya nggak terlalu berpengaruh secara statistik secara signifikan. Ada beberapa teori yang mengatakan itu, dan khususnya di bidang Bapak Ibu memang saya pikir cukup saja di uji normalitas gitu. Kenapa? Karena di kasus Bapak Ibu datanya itu jarang yang data yang terkait dua kelompok ya, dua kelas gitu. Biasanya kalau Bapak Ibu kan nanya angket respondennya pasti dengan karakteristik yang sama gitu. Biasanya kan dikumpulkan, makanya mungkin uji homogenitas itu agak nggak terlalu terpakai mungkin di Bapak Ibu, terkecuali untuk hal-hal yang lain, mungkin untuk membandingkan sampel terkait biasanya di obat-obatan sih, obat A dengan obat B gitu ya, itu beda kasus. Tetapi saya yakin untuk di tesis Bapak Ibu saya berpikir menduga bahwa nanti tesis Bapak Ibu bunyi dari rumusan masalah, hipotesis sampai dengan analisis datanya itu cukup diuji normalitas. Maka saat ini kita akan tutorialnya terkait uji normalitas dulu. Lalu yang sering analisis data nanti di tesis Bapak Ibu, di bidang Bapak Ibu itu terkait kemarin ya, PET analisis yang di dalamnya itu terdiri dari uji korelasi dan uji regresi. Perlu diingat bahwa keduanya hampir mirip, tetapi kemarin kan sudah dijelaskan kalau regresi itu lebih dari kalimat aja sudah ada cirinya gitu. Misalkan rumusan masalahnya itu ngomongin pengaruh gitu. Tapi kalau korelasi biasanya nggak hanya menyatakan tentang hubungan gitu ya. Maka si garis nanti di kerangka berpikirnya pun akan berbeda, ada yang pakai tanda panah, ada yang tidak gitu. Itu ya, mengulas kembali materi yang kemarin kita bahas. Baik, di sini sudah ada asisten saya, Bu Siti. Mungkin Bu Siti nanti tutorial dari normalitas dulu. Setelah normalitas ke korelasi, karena biasanya seperti itu. Baru ke regresi gitu. Karena regresi urutannya memang setelah korelasi. Ada pengaruhnya kan, kalau ngelihat hubungan dulu, kalau ngelihat pengaruhnya gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu berkesempatan dan berkenan, ini harus sambil diperhatiin baik-baik gitu, dan mudah-mudahan ini bisa direcord sih biar nanti Bapak Ibu nggak ini. Tapi kalau misalkan ada kesulitan, saya dan Bu Siti sudah menyiapkan modulnya ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, nanti saya kirim di Edlink Bapak Ibu modulnya, jadi Bapak Ibu bisa ngikuti langkah per langkah dari pengujian ini gitu ya. Normalitas, homogenitas pun insya Allah akan saya kasih, terus korelasi, regresi, dan sampai ke uji T kalau untuk di modul ya. Tapi kalau untuk tutorial ini karena kita dibatasi waktu, mungkin hanya 3 hal, yaitu normalitas, korelasi, dan regresi. Dan selebihnya mungkin nanti kami pas luring gitu. Hal-hal yang Bapak Ibu perlu ketahui yang merasa kurang, kita diskusikan pas kita ketemu saja gitu ya. Termasuk tadi ternyata penyusunan angket dan pedoman wawancara belum pernah, jadi itu harus dipelajari gitu agar Bapak Ibu nanti ketika penelitian datanya itu lebih valid dan lebih bagus gitu. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Siti. Silakan Bu Siti. Suara saya terdengar? Terdengar Bu Siti. Siap. Selamat sore Ibu dan Bapak, perkenalkan saya Siti Nurhayati. Insya Allah untuk pertemuan kali ini saya mohon izin untuk membersamai Bapak Ibu dan Bapak semua mengenai bagaimana teknik analisis data menggunakan SPSS ya, terkait dengan uji korelasi dan regresi. Tapi sebelum ke sana, karena korelasi dan regresi ini memerlukan uji asumsi di mana harus terpenuhinya data kita terus normal gitu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menguji normalitas data dari data penelitian kita menggunakan SPSS ya. Kalau misalkan ada yang sudah install SPSS-nya boleh sih sambil
nyoba juga mungkin ya. Sebentar, saya share screen dulu. Saya langsung ke aplikasinya saja ya. Ini nanti modul ini disampaikan nanti mungkin di share ya untuk mengulang kalau misalnya nanti mau nyoba gitu ya. Di sini nanti sudah ada tutorial dan langkah-langkahnya juga. Jadi SPSS yang dipakai untuk versi terbaru itu adalah IBM SPSS Statistik versi 26, Ibu dan Bapak. Jadi kalau misalnya mau download silahkan. Kalau untuk yang di saya kebetulan adanya untuk versi Windows ya. Jadi kalau misalkan nanti mau ketika nanti pas loading boleh nanti saya share juga. Kalau mau nyari di internet juga ada itu gratis, cuman memang harus cari tracknya ya supaya lisensinya tidak terkunci gitu. Kalau misalkan masih ada lisensinya, itu biasanya cuman trial aja nanti, cuman beberapa kali harus berbayar gitu. Kecuali kalau misalkan memang mau belinya resmi berbayar di aplikasi di Windows-nya itu juga ada gitu, silahkan ya. Kalau misalkan, tapi harus disesuaikan dengan PC-nya masing-masing karena ada spesifikasinya untuk yang versi 26. Kalau misalkan nanti kurang apa ya, tidak mendukung gitu ya PC kita dengan versi yang 26, boleh turun versi aja ke 25 atau 24 karena sebenarnya sama aja, beda di tampilan biasanya gitu. Jadi nanti pertama kali tampilannya seperti ini. Nanti emang ini agak lama nih kalau buka SPSS itu kan dia besar lumayan aplikasinya. Biar tahu tampilan awalnya gimana ya. Lama nih sebentar. Ya. Nanti ketika dibuka aplikasinya nanti muncul tampilan awalnya seperti ini. Nanti Ibu dan Bapak masuk ke new data set ya. Jadi untuk pertama kali nanti kita mulai memasukkan atau entry data ke sini. Nah, di sini ada recent file. Recent file itu nanti beberapa data atau pengujian yang pernah kita lakukan dan kita save gitu nanti akan muncul di sini. Kalau misalnya kita akan panggil lagi datanya gitu. Nah, karena kita akan memulai data yang baru, kita masuk ke new data set di sini, diklik aja 2 kali. Nah, nanti tampilnya seperti ini, Ibu dan Bapak. SPSS itu mirip seperti Excel ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini di bawah ada 2 tab, ada data view dan ada variable view. Ini di bawah kiri, di kiri bawah ini gitu ya. Nah, untuk pertama kali harus kita lakukan itu adalah kita menginput dulu variable view. Jadi yang pertama kali variable view ini adalah untuk tempat kita mendefinisikan variabel apa saja yang ada di dalam data kita gitu. Nanti kalau misalnya variabelnya sudah terdefinisi, misalnya ada 2 variabel, 3, 4, 5, di sini baru kita nanti masukkan data view. Nah, data view ini untuk memasukkan datanya. Jadi entry datanya itu di data view. Jadi yang pertama kali kita isi itu di variabel view-nya di sini gitu. Jadi variabel apa saja yang akan kita input gitu ya. Misalkan ya, kita kan mau uji normalitas data. Misalnya saya langsung ke contoh di sini. Misalkan ada sebuah data penelitian tentang tinggi badan. Di sini ada contoh saja tentang tinggi badan dan berat badan. Misalnya ada dua variabel, berarti ada tinggi badan dan berat badan. Nah, kita akan cek nih apakah kedua kelompok data ini distribusi normal atau tidak gitu ya. Berarti ini ada 2 variabel nih yang akan data kita ada 2 variabel. Maka di SPSS-nya kita bisa masukkan di variabel view-nya, di name kita beri nama variabelnya. Kalau ngasih nama variabel mah bebas ya, mau
pakai simbol apa aja dari huruf A sampai huruf Z karena itu dia sebagai simbol variabel. Misal ya saya pakainya X misalkan ya, kita klik aja X, ketik saja X di sini. Nanti enter. Nah, nanti kesininya akan otomatis keisi secara default. Tapi ini akan ada beberapa yang akan kita ganti. Nah, untuk tipenya numerik karena kita masukkannya kan berupa angka ya. Width di sini tuh panjang apa? Nanti isi angkanya itu sampai berapa gitu ya. Kemudian desimal ini untuk berapa angka nih di belakang koma. Kalau misalkan data kita tidak ada komanya, misalkan puluhan, ratusan, ribuan pas, angkanya genap gitu. Ini bisa kita nolkan saja gitu. Kalau misalkan data kita desimal, misalkan tentang IPK nih, misalkan IPK kan ada koma ya, misalkan 3,96. Nah, di belakang komanya pengen berapa angka? Kalau pengen 2 angka, 3,96, berarti di sininya desimalnya kita ganti 2 gitu. Kalau pengen 1 angka belakang koma 1 gitu. Ya, karena tadi data tinggi badan dan berat badan itu kan pas ya genap, jadi saya nolkan saja desimalnya. Nah, kemudian label di sini adalah tadi kan variabel ini di name-nya cuman kita tulis simbol ya. Nah, di label ini kita tuliskan nama variabel asli di penelitian kita. Tadi kan yang X itu adalah tinggi badan. Jadi kita masukkan tinggi badan. Variabelnya apa? Jadi supaya nanti muncul di output SPSS-nya tuh tidak X, variabelnya tidak Y. Jadi biar kita bacanya juga lebih enak gitu. Oh, tinggi badan gitu, berat badan. Jadi kita tuliskan di label. Kesini-sininya mah biarkan default saja, paling di sini measure-nya untuk pengukurannya, skala pengukurannya kita ganti menjadi scale ya, karena dia berupa angka gitu, datanya berupa skala datanya. Nah, itu untuk variabel pertama. Karena tadi kita mau menguji 2 jenis atau 2 kelompok data, kita masukkan variabel yang kedua, misalkan Y gitu ya, mau Z, mau A, mau B, silakan Ibu Bapak gitu ya. Juga enter. Nah, ini juga sama saja. Misalkan desimalnya saya nolkan, labelnya jangan lupa yang ini misalkan berat badan. Itu variabel kedua. Measure-nya jangan lupa diubah menjadi scale gitu ya. Dan ini kan ada macam-macam, ada ordinal, ada nominal. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelasin bedanya apa. Jadi kalau data kita angka, gitu ya, tidak ada pengkategorian, kita pilihnya scale aja. Nah, kalau sudah nih kita cuman data kita tuh cuman ada 2 variabel. Nah, berarti sekarang kita input datanya. Makanya kita masuk ke tabnya di sini ke data view. Nah, nanti di sini muncul X dan Y. Jadi muncul nih variabelnya. Kalau ada 3, 4 nanti di sini muncul. Seterusnya ke pinggirnya ada variabelnya ada berapa sesuai yang kita definisikan di variable view. Nah, di data view ini kita tugasnya masukin data. X itu kan tadi tinggi badan, kita masukin. Nah, untuk input datanya, Ibu Bapak bisa manual, ketik biasa, misalnya 130 gitu, 150, enter, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah punya data di Excel, misalkan kita bisa copy paste aja. Ini saya kebetulan udah ada datanya biar cepet. Nah, misalkan datanya ini ya, yang tinggi badan dan berat badan, kita copy paste aja kayak biasa, gitu ya. Kita masuk ke ininya. Nah, gitu, copy paste kayak biasa aja. Gitu, kalau misalnya data kita udah ada di Excel. Gitu ya, ini datanya sudah masuk, semuanya masing-masing ada 20 data untuk tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk menganalisis cara analisis data untuk uji normalitasnya, kita masuk ke menu bar. Di sini ada menu bar, ada file, edit, view data sampai dengan help. Nah, untuk pengerjaan analisis data itu kita biasanya cuma pakai di menu analyze aja gitu di sini. Jadi ketika kita klik analyze, nah di sini banyak sekali jenis-jenis uji statistik yang kita perlukan, mulai dari deskriptif, ada compare means untuk membandingkan mean gitu ya, ada regresi, korelasi gitu dan seterusnya. Nah, untuk uji normalitas kita masuknya ke deskriptif statistik. Nah, kemudian masuk ke explore ya, jadi saya ulangi, analyze, deskriptif statistik, kemudian ke explore. Klik. Nah, di sini ada muncul dialog box kayak gini, ada dependent list, factor list, dan label case by. Nah, ini 2 variabel ini, X dan Y ini kita masukkan dua-duanya ke dependent list. Jadi dua-duanya kita masukkan ke sini. Caranya tinggal klik, terus pilih tanda panah ini. Jadi pindah ke sebelah situ. Yang berat badan juga sama, klik, kemudian pindahin. Nah, faktor list itu kalau misalkan ada variabel faktor, karena ini tidak ada ya, tidak ada variabel faktor, cuma variabel dependent saja. Dua-duanya masukkan ke sini. Nah, kemudian kita lihat di tab yang ini, yang statistik. Kalau kita klik, nah ini biarkan saja. Nah, di plots, nah di sini di plots ini ada kata-kata ini, normality plot with case. Nah, ini yang kita perlukan untuk uji normalitas. Ya, jadi normalitas untuk uji normalitas ini kita aktifkan, klik gitu, dicentang supaya muncul.
Nah, kemudian yang lainnya mah disesuaikan dengan kebutuhan. Dari sini misalnya ada deskriptif, stem and leaf. Stem and leaf itu salah satu jenis bentuk diagram ya. Kalau misalkan histogram itu diagram batang, kalau ibu bapak butuh ada histogramnya, boleh kita klik juga gitu. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena uji normalitas data, jangan lupa ininya, normality plot with testnya diaktifkan di checklist. Kemudian continue. Nah, kita lihat lagi di option ada apa. Nah, ini mah dibiarkan seperti ini saja. Kemudian sudah, kita langsung oke. Nah, maka muncul outputnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti muncul outputnya itu ada banyaknya sesuai tadi yang kita centang itu apa aja gitu ya. Yang pertama, yang output pertama ada case processing summary. Di sini memperlihatkan rangkuman data kita itu semuanya terbaca sama SPSS atau enggak gitu ya. Di sini ada N itu jumlah data yang kita input ya, dan tinggi badan 20 betul ya, berat badan 20. Jadi semuanya persentasenya 100% semuanya terbaca, dan missingnya di sini 0. Jadi tidak ada data yang tidak ada data yang missing gitu, yang hilang, yang tidak terbaca SPSS. Kalau misalkan di missingnya ini nanti ada ibu bapak yang misalkan ada 1, 2, berarti itu ada 1, 2 data yang tidak terbaca sama SPSS gitu. Ya, jadi kita cek dulu di sini apakah semuanya benar-benar terbaca atau tidak di case processing summary. Nah, yang tadi saya sampaikan di sini kan ada tinggi badan dan berat badan ya. Kalau tadi di variable view-nya labelnya tidak kita isi, nanti di sini akan munculnya XY gitu. Kalau labelnya tidak kita isi. Ya, jadi XY gitu kan. Ya, jadi kita juga pas baca teh mungkin lupa tadi XT apa ya gitu. Jadi mending labelnya diisi. Nah, kemudian di output tabel kedua, deskriptif. Nah, ini memperlihatkan statistik deskriptif dari data kita. Mulai dari rata-ratanya nih, data tinggi badan, meannya, rata-ratanya gitu ya. Berapa, kemudian ada mediannya, ada variansi, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimumnya, range, dan seterusnya. Begitupun untuk variabel berat badan, ada rata-ratanya 71,25, ini rata-ratanya gitu, dan seterusnya. Nah, untuk menguji normalitas data, kita sebenarnya cukup lihat di sini, di tabel yang test of normality yang ini. Nah, karena tadi kita klik histogram ya, pas di deskriptif, maka muncul nih diagram batangnya, histogramnya. Jadi muncul ke sini, stem and leaf-nya juga muncul sesuai dengan tadi yang kita klik apa aja gitu. Nah, untuk uji normalitas data kita hanya melihat ini. Nah, nanti untuk di tesisnya atau di laporannya ibu bapak, misalkan kita butuh tabel-tabel ini atau diagram ini, kita tinggal copy paste aja kayak biasa. Nih, ini misalnya yang test of normality, kita klik terus klik kanan, nanti ada copy kemudian paste di Word misalkan. Jadi ini udah langsung nanti masuk tabelnya di Word gitu. Jadi kita bisa langsung pakai dan bisa diedit juga. Ya, tapi kalau misalnya kita pilihnya copy as image gitu, nanti si tabelnya jadi bentuknya JPEG gitu. Jadi nggak bisa diedit dalamnya. Jadi udah berbentuk image gitu ya, sesuai dengan kebutuhan ibu. Tinggal di copy paste aja gitu ya. Nah, untuk membacanya nih gimana nih data kita tuh normal atau tidak. Nah, itu ada kriterianya. Saya kembali lagi ke modulnya ya supaya ini. Nah, tadi kan kita ini udah ya langkah-langkahnya, nanti kalau ibu bapak mau nyoba, ini udah ada langkah-langkahnya, tinggal diikutin sampai nemu outputnya, yang tadi ya sama kayak tadi. Nah, outputnya yang ini kan ya, test of normality itu tinggi badan, ada statistik, DF, ada signifikansi. Nah, ini ada 2 jenis pengujian normalitas di SPSS itu, ada Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Nah, ini 2 jenis uji normalitas data. Kita bisa pakai salah satunya saja, mau ke yang ini atau ke yang Shapiro-Wilk, mau yang ke Kolmogorov silakan, mangga. Mau pakai yang Shapiro-Wilk juga silakan, gitu ya. Nah, untuk prosedur pengujian normalitas datanya itu kita cukup melihat nilai dari saja, nilai signifikansi. Nih yang ini ya, ada signi. Untuk yang tinggi badan, kalau yang di Kolmogorov itu kan ini kan, oh ya, ini cara bacanya ya. Misalkan ini yang ini bentar. Nah, misalkan yang di tinggi badan, nih nilai signya kan ini ya, ibu bapak, ada titik 200. Nah, ini tuh dibacanya itu maksudnya 0,2 ya. Jadi ada titik. Jadi 0 di depannya itu tidak ditampilkan di SPSS. Berarti kalau yang berat badan ini kan titik 0,0.94. Berarti artinya itu 0,94 gitu. Ya, ini berarti artinya 0,089, ini artinya 0,162. Jadi kalau ada titik di depan itu artinya di depannya ada 0. Gitu ya cara membacanya. Jadi kita cukup membaca nilai sig aja ini. Nilai sig ini. Kalau mau pakai Kolmogorov berarti pakai yang ini signya, kalau yang Shapiro kita pakai yang ini, gitu nilai signya.
Tuh ya. Nah, untuk pengujiannya kita cukup lihat nilai sig itu, kita bandingkan dengan 0,05. Kalau misalkan nilai sig yang tertera di output SPSS itu lebih besar, gitu ya, lebih besar dari 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Tapi kalau sebaliknya, dia kurang dari, atau lebih kecil dari 0,05, maka data kita tidak berdistribusi normal. Gitu. Ya, nah kita lihat nih coba di outputnya. Misalkan kita pakai yang Kolmogorov, misalkan ya, yang ini yang pertama. Untuk data tinggi badan, kita dapat nilai signifikansinya ini, 0,2. Nah, 0,2 itu lebih besar atau lebih kecil ya dari 0,05, Ibu Bapak? 0,2. 0,2 Kecil. lebih besar atau lebih besar ya? Lebih besar dari 0,05 gitu. Artinya data tinggi badan ini berdistribusi normal sesuai tadi kriteria pengujiannya. Nah, begitupun yang berat badan, nih, ini berarti 0,09. 0,09. Nah, kalau 0,09 lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar juga. Ya, berarti ini lebih besar juga. Berarti yang berat badan juga, data berat badan juga berdistribusi normal. Gitu. Kalau kita pakai yang Kolmogorov ya. Kalau pakai yang Shapiro-Wilk juga, ini 0,08, dia lebih besar juga. Yang ini 0,1. Dia juga lebih besar gitu ya. Jadi memang datanya berdistribusi normal. Nah, kita tidak usah pakai dua-duanya gitu. Kita pakai salah satu saja, mau pakai yang mana jenis pengujiannya, mau yang Kolmogorov atau yang Shapiro-Wilk. Nah, terus harus pakai yang mana misalkan ya, di sini ada referensi yang saya temukan bahwa untuk uji Shapiro-Wilk itu umumnya digunakan untuk sampel yang jumlahnya kecil, atau misalnya jumlah data kita tuh kurang dari 50, biasanya pakainya Shapiro-Wilk gitu. Ya, jadi kita nanti salah satu aja pakainya, mau yang Kolmogorov atau Shapiro-Wilk, tergantung dari jumlah data kita ada berapa. Gitu. Nah, itu untuk uji normalitas data, hanya itu saja Ibu Bapak ya. Kita cukup membandingkan nilai signifikansinya dengan 0,05. Kalau lebih besar dia normal, kalau kurang dari dia tidak normal. Nah, itu untuk uji normalitas. Nah, sampai situ Ibu Bapak barangkali ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjut ke uji korelasi dan regresi. Apa bisa dipahami? Bu, kalau Ya. tadi hasil yang Kolmogorov sama yang sebelahnya itu Ya. berbeda, itu gimana Bu? Misalnya yang satu lebih dan yang satu kurang dari 0,05, itu diambil yang mungkin nggak Bu ada perbedaan Kolmogorov dengan Shapiro itu, misalkan yang satu jadi lebih dari 0,05, yang satu lagi Ya. kurang, kita ambil Ya. yang Nah, itu gimana kita aja makanya gitu. Makanya kita ambil yang mana aja. Mau yang pakai Kolmogorov silakan, mau pakai yang Shapiro-Wilk juga silakan. Nah, itu kemungkinan sangat terjadi gitu. Ketika di tesnya pakai Kolmogorov ternyata normal, tapi yang Shapiro-Wilk misalkan tidak normal. Yaudah kita ambil aja yang Kolmogorov aja yang menyatakan itu normal, itu udah cukup menyatakan data kita normal gitu. Kalau ditanya artinya Bu, itu apa sih? Jadi normalnya tuh normal apa sih Bu? Oh iya. Ya, ini masih blank ini Bu. Masih bingung ya? Ya. Ada, jadi antara Kolmogorov itu dan Shapiro itu biasanya itu bedanya itu di jumlah sampel. Jadi jumlah ya. sampel yang digunakan nanti di PAD itu yang kurang dari 30 atau yang lebih. Tuh. Ya, patokannya di situ. Jadi nanti dicek lagi. Cuman memang secara umum itu pakai Kolmogorov gitu ya. Iya. Secara umum. Tapi nanti balik lagi. Gitu. Iya, maksudnya di sini adalah normal tuh normal apa sih Pak? Ya, maksudnya normal, data normal itu gimana gitu Pak? Normal. Data normal, oh iya, karena harusnya di statistik ya, kebetulan Iya, harus dijelasin dulu. Iya, nggak jelas, nggak ngerti Bu. harus nanti pas luring Pak Ade ya, insya Allah saya juga mungkin Iya, baik. biar lebih paham ya, biar Bapak Ibu semuanya paham gitu, karena mungkin sebagian ada yang sambil kerja, jadi nanti aja ya Pak Ade. Baik Pak. Ya. Kita belajar di situ. Ya, gitu. Mungkin sekilas nih ya Pak, jadi yang normal tuh gini mungkin Pak Ade ya, bentar. Misalkan ini kan data kita tinggi badan ya Pak, ada 155, 168, sampai dan seterusnya nih. Kalau misalkan data kita disebut data yang normal itu artinya penyebaran data kita itu paling banyak, kan data itu ada yang nilainya kecil, menengah, sama yang tinggi nih Pak, tinggi badan tuh kan ya. Ya. Nah, kalau misalkan data kita normal, nanti kebanyakan paling banyak data kita itu akan berkumpulnya di tengah gitu Pak, di rata-ratanya. Nah, kalau misalkan data kita kebanyakan berkumpulnya di rata-ratanya, berarti data kita normal gitu.
Tapi kalau kebanyakannya di yang kecil, di yang tinggi badannya sedikit atau yang terlalu tinggi, itu justru yang tidak normal gitu Pak. Itu sedikit mungkin untuk bayangan, nanti untuk lebih jelasnya. Iya, tapi kan ini data ini kadang-kadang beneran gitu, artinya emang hasilnya seperti ini gitu, tinggi badan. Jadi kenapa harus dilihat ini normal nggak nih? Maksudnya normal data ini benar-benar diambil secara normal atau hanya apa ya istilahnya ya nembak lah gitu Bu? Apa seperti itu Bu? Saya kurang tahu deh. Gini, jadi istilah dari normalitas itu juga diambil dari peribahasa bahwa hidup itu normalnya itu kebanyakan itu berada di rata-ratanya gitu Pak Ade. Jadi memang yang misalkan gini ya, kalau kita kasih contoh misalkan siswa yang pintar di dalam satu kelas itu memang sedikit biasanya, yang juga yang paling bawah juga sedikit, biasanya yang di rata-rata yang lebih banyak gitu. Makanya dari gambar itu kayak gunung gitu, kayak gunung, jadi di tengah-tengah, karena secara peribahasa teori bahwa normal itu ya seperti itu gitu. Nah sekarang tadi betul kata Bu Siti, jadi ngomongin penyebaran data kita itu seperti gunung nggak sih gitu. Bisa aja mencong ke kiri, mencong ke kanan, makanya ada istilah ogib positif, ogib negatif. Nah itu justru untuk melihat data kita tuh sebetulnya sebarannya tuh gimana. Tapi bukan berarti itu nggak sah atau ini enggak, cuman kita kan harus tahu, karena nanti di statistik ya, karena ini hubungannya dengan statistik. Oh penghitungannya kalau misalkan nggak normal mah beda lagi pada rumusnya beda. Nah kalau normal nanti rumusnya tuh rumus yang umum gitu. Biasanya gitu sih. Lebih ke untuk analisis data sih. Dan untuk nanti kita menjawab ini posisi dari data yang kita ambil gitu. Makanya tadi itu saya waktu di awal saya ingin mengajarkan Bapak Ibu membuat angket yang valid, terus pedoman wawancara yang bagus. Maksudnya karena biar nanti itu dapatnya itu data-data yang memang normalnya gitu. Biasanya kenapa data penyebaran data kita nggak normal? Biasanya ya itu karena angket tidak proporsional, tidak bagus gitu dibuatnya, jadi kurang valid. Terus pedoman wawancara juga itu, nah gitu. Jadi pada seolah kita tuh memang digiring untuk normal-normal aja, tapi kalau di tesis itu nggak boleh. Kalau misalnya nggak normal aja nggak apa-apa. Hanya saja nanti di statistiknya diuji dengan uji yang non parametrik tadi ya. Jadi karena tidak normal ya pasti non parametrik. Itu saja sih. Ya, punten Pak, satu lagi nih Pak ya. Kalau tadi di hasilnya ini ternyata dua-duanya tidak normal, itu artinya apa Pak? Artinya apakah kita harus mencari data ulang atau bagaimana tuh Pak? Oh nggak perlu, sesuai cara arah saya. Jadi dilanjut aja nanti untuk menjawab setiap rumusan masalah kayak korelasi. Ada nanti tuh rumus untuk korelasi yang nggak normal itu, yang non parametrik. Oh, iya. Ini tetap dilanjut Pak. Baik. Jadi sebaiknya jangan dirubah datanya. Justru karena sesuai dengan namanya tesis itu kan teori Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tuh harus berargumen justru kenapa itu bisa begini. Siap. Jadi nanti insya Allah sidangnya itu akan bisa menjawab Bapak Ibu tidak mereka data gitu. Iya, justru tantangan ya Pak ya, justru kalau kayak gitu. Tantangan banget di situ. Habis itulah gitu tesis, dan mungkin nanti ya kalau Bapak Ibu ada rezeki lanjut S3 ya seperti itu. Oke, Kita siap. tuh harus mempertahankan teori yang kita dapat gitu dari mungkin data-data ini. Gitu, Baik Pak. Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama semangat Pak Ade. Mangga Bu Siti dilanjut. Ya, siap. Itu ya Pak, mudah-mudahan terjawab. Jadi uji normalitas itu semacam prasyarat dulu nih kita. Jadi kita mau kemana nih uji statistiknya itu, apakah ke parametrik atau ke non parametrik gitu. Jadi kalau misalnya data kita normal, kita ke parametrik gitu Pak. Kalau misalnya tidak normal, jangan diubah datanya, tapi kita larinya ke statistiknya, ujinya non parametrik, jadi berbeda gitu nanti. Jadi semacam prasyarat dulu nih kita mau startnya kemana gitu. Jadi ini diuji dulu gitu ya Pak. Ya. Nah itu untuk uji normalitas. Baik, kalau tidak ada lagi saya lanjut ke yang korelasi ya. Untuk uji korelasi ini tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Eka di awal, digunakan ketika tujuan penelitian kita itu ingin mencari hubungan atau keeratan ya antara dua buah variabel atau mungkin lebih gitu ya, sesuai dengan namanya korelasi, correlate gitu ya, hubungan gitu. Jadi nanti judul tesisnya bisa hubungan antara apa dan apa gitu. Nah kita pengen tahu apakah dari dua variabel yang kita teliti itu terdapat hubungan atau tidak, tingkat keeratannya seperti apa. Nah kita menggunakan ujinya disebut dengan uji korelasi.
Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan ada dua jenis pengujian korelasi. Ada korelasi bivariat, itu untuk menguji tingkat keratan atau korelasi hubungan antara dua buah variabel, dan satu lagi ada korelasi parsial. Nanti di mana ada satu variabel lain yang kita jadikan sebagai variabel kontrol gitu, di samping dua variabel yang akan kita uji korelasinya gitu. Nah, yang pertama untuk korelasi bivariat nih, misalkan kita langsung ke datanya nih, misalkan ke contoh masalahnya, kasusnya misalkan di sini ya. Misalkan di sini ada, misalkan seorang peneliti ingin menguji korelasi itu antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian akhir. Nih Ibu Bapak punten ya, contohnya mungkin belum tentang kesehatan gitu ya, jadi masih umum gitu. Misalkan nih pengen tahu si peneliti ini apakah jumlah jam belajar seseorang itu ada hubungannya nggak dengan nilai ujian akhirnya gitu ya. Nah, kita menggunakan korelasi. Nah, kita asumsikan data ini sudah berdistribusi normal gitu ya, karena kan harus uji korelasi ini harus memenuhi normalitas yang tadi gitu. Jadi kita asumsikan ini kita sudah tes dan ini normal gitu, makanya kita bisa langsung ke uji korelasi ini. Nah, kalau tidak normal nanti ada pengujiannya beda lagi, namanya bukan uji korelasi gitu, bukan korelasi bivariat, nanti namanya beda lagi gitu ya. Nah, saya ini jelaskan untuk jika data kita normal dulu ya Ibu Pak. Nah, datanya seperti ini, misalnya diambil dari 20 sampel gitu ya, 20 responden. Nah, kita langsung ke ininya saja, ke SPSS-nya saja. Ini kan yang tadi nih, kita bisa kita mau masukin data yang baru. New data. Kita masuk ke data yang baru. Nah, seperti biasa yang harus kita isi pertama kali di variabelnya dulu. Jadi kita definisikan variabel. Tadi kan variabel yang akan kita uji itu ini ya, jumlah jam belajar dan nilai ujian akhir. Saya misalkan di sini variabelnya X dan Y ya. Kayak tadi lagi kita inputnya. Misalkan nih di variable view-nya, jangan lupa variable view yang variabel pertama namanya X gitu ya. Kita enter. Seperti tadi misalnya desimalnya kita nolkan karena bukan desimal datanya. Nah, labelnya jangan lupa ini tadi X itu apa ya, jumlah jam belajar tuh. Nah, yang lainnya ini measure-nya jangan lupa diubah jadi scale. Nah, variabel kedua Y misalkan sama ya kayak tadi, yang tadi tuh yaitu nilai ujian akhir. Ini juga sama, measure-nya ganti scale. Jadi cuma ada dua variabel tadi yang akan kita bukan analisis maksudnya ya. Nah, sudah, kita masuk ke data view. Di bawah klik data view, nah kita masukin datanya. Tadi yang X itu jumlah jam belajar, nah kita masukin data yang ini yang tadi dimasukkan gitu. Boleh di input manual, kalau misalkan sudah ada datanya, bisa langsung. Nah, saya kebetulan udah ada datanya, biar cepat. Uji korelasi ini ya, jumlah jam belajar dan nilai ujian akhir. Nih, karena sudah ada, kita blok, terus copy seperti biasa ya, Bu Bapak. Masuk lagi ke sini, di sini tinggal klik terus paste. Gitu. Jadi masuk datanya. Ya, ini masukin input data seperti itu. Mau diketik manual juga silakan, ya bebas gitu. Nah, untuk uji korelasi, kita nanti masuknya menunya masih di analyze, terus kita pilihnya correlate. Gitu ya. Nah, correlate-nya pilihnya bivariat karena dua variabel. Bivariat itu artinya dua variabel. Ya, jadi analyze, correlate, korelasi gitu. Terus bivariat. Nah, di sini. Di sini ada kotak dialog variables. Nah, berarti variables ini yang X dan Y ini kita harus masukin ke sini dua-duanya. Ya, caranya klik terus pindahin pakai tanda panah ini. Pindah. Yang satu lagi juga yang Y-nya klik terus pindahin gitu. Ya. Nah, di bawahnya di sini ada correlation coefficient. Nah, ini ada 3, ada Pearson, ada Kendall-Stau, dan ada Spearman. Nah, ini seperti yang tadi, seperti Kolmogorov dan Shapiro-Wilk, itu adalah jenis pengujian normalitas data 2. Nah, untuk menguji korelasi ini ada 3 di sini yang diberikan oleh SPSS itu kita bisa pakai Pearson, pakai Kendall-Stau, mau pakai Spearman. Nah, tapi yang paling sering digunakan tuh yang Pearson. Jadi saya pilihnya yang Pearson, yang kita checklistnya ini, yang korelasinya yang Pearson. Gitu. Kalau misalkan kita mau explore nih, di sini ada apa aja di option, ini tidak ada yang perlu kita ubah gitu ya. Jadi ini tetap persen. Di bawahnya test of signifikansinya tetap two tail. Ini artinya untuk pengujiannya dua ekor. Nanti mungkin dijelaskan sama Pak Eka, pengujian satu ekor, one tail sama two tail itu apa bedanya. Jadi ini jangan lupa persennya karena kita pakainya bivariate persen. Jadi uji korelasi berdasarkan persen. Persen itu nama orang ya pokoknya.
Jadi nama penemunya itu. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti muncul lagi nih outputnya. Nah, outputnya cuma satu ini aja, correlation. Nah, jumlah jam belajar, terus nilai ujian akhir. Ini ya, outputnya cuma ini saja. Saya pindah ke modul. Kita akan baca. Bagaimana cara membacanya, gitu ya? Membaca outputnya. Nah, seperti tadi sama saja. Jadi di SPSS itu cara membaca output di SPSS kita cukup memperhatikan sig aja, nilai signifikansi aja. Kita lihatnya itu aja. Yang lainnya mah sesuai kebutuhan kita aja, mau dipakai atau enggak gitu. Jadi untuk menguji hipotesis kita cukup melihat nilai signya aja. Nah, ini kan outputnya nih untuk jumlah jam belajar dan nilai ujian akhir. Di sini nilai signya ini ya, nilai sig dalam kurung two-tailed, karena tadi kita pilihnya two-tailed. Ini adalah 0,000, 0 artinya 0 gitu ya. Kemudian di atasnya ada percent correlation atau korelasi persennya adalah 0,978 gitu ya, antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian akhir yang ini. Kita mau baca yang ini juga boleh sih, mau baca yang bawahnya juga sama aja sebetulnya. Nah, dan kita mau baca yang ini, korelasi antara nilai ujian akhir dengan jumlah jam belajar. Nah, yang ini sama aja, nilai signya segini. Nilai signya 0 gitu ya. Korelasi persennya juga 0,978. Jadi dia bolak-balik ya. Makanya kalau uji korelasi itu tanda panahnya kan bolak-balik ya Ibu Bapak, dua arah. Kalau misalnya digambarkan dalam bentuk diagram gitu kan, tanda panahnya bolak-balik karena memang bersifatnya bolak-balik. Jadi ketika kita cari korelasi jumlah jam belajar dengan nilai ujian akhir, ya segini korelasinya gitu. Untuk ketika kita balik juga sama gitu, tidak ada perbedaannya. Nanti beda dengan regresi. Untuk mencari pengaruh itu tanda panahnya kan satu ya, tidak bisa bolak-balik. Nanti kita lihat. Nah, kita lihat nih cara bacanya. Nah, pedoman pengambilan keputusannya ya. Kalau nilai signya, yang ini mah justru kurang dari ya. Kalau nilai signya kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka artinya terdapat korelasi atau terdapat hubungan dari dua variabel yang kita hubungkan antara X dan Y tadi. Tapi kalau ternyata nilai signya lebih besar gitu, maka itu artinya tidak terdapat korelasi atau tidak ada hubungan dari dua variabel yang kita korelasikan yang tadi X dan Y-nya. Nah, kemudian di atas kan ada ini nih yang saya lingkari juga, yang percent correlation yang 0,978 itu menyatakan besarnya kereratannya. Nanti kita bisa gunakan pengelompokan ini. 0,978 itu masuk ke kelompok mana? Apakah korelasinya sangat lemah, kuat, sangat kuat sekali, atau bahkan dia adalah korelasi yang sangat sempurna gitu. Itu satu nilainya korelasinya. Nah, kita lihat ya Ibu Pak di outputnya nih. Nah, di outputnya kita lihat nilai sig-nya dulu. Sig to tail-nya ini 0,00, artinya 0 ya. Kalau 0 itu lebih besar atau lebih kecil ya dari 0,05? 0,05. Lebih kecil, Bu. Lebih kecil, betul ya. Lebih kecil ini ternyata berarti sesuai dengan kriteria pedoman pengujiannya, berarti terdapat korelasi. Jadi memang terdapat korelasi ternyata data yang tadi tentang jumlah jam belajar dengan nilai ujian akhir. Nah, kemudian kita lihat percent correlation di sini 0,978 atau 0,9 lah kita sebutnya. Kita lihat di kriteria di sini. 0,9 kira-kira masuknya kelompok yang mana ya, Bapak Ibu? Kuat sekali. Ini ya. Sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Ya, jadi dua variabel itu memang terdapat korelasi antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian akhir, dan korelasinya itu tingkat kereratannya ternyata sangat kuat sekali untuk data yang tadi gitu kan ya. Nah, makanya nanti kita bisa buat kesimpulan seperti ini. Ini ya, maka antara jumlah jam belajar atau variabel X dan nilai ujian akhir Y itu kan tadi 0 ya, maka terdapat korelasi yang signifikan antara variabel jumlah belajar dan nilai ujian akhir. Selain itu pada output juga diperoleh korelasi persennya sebesar 0,978 yang menunjukkan korelasi yang sangat kuat sekali. Jadi kesimpulan kita nanti kita bisa buat kesimpulan misalkan terdapat korelasi yang sangat kuat sekali gitu ya antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian akhir. Untuk pengujian korelasi seperti itu saja Ibu Bapak ya. Itu ya yang pertama untuk korelasi. Jadi untuk dua variabel kita pakainya bivariate percent ya. Jadi kita cuma lihat nilai signya aja sama tingkat keeratannya itu berapa ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, yang kedua itu saya lanjut dulu, nanti kalau ada pertanyaan setelah ininya supaya ini. Yang kedua ada yang disebut dengan korelasi parsial. Nah, bedanya apa dengan korelasi yang tadi yang bivariate? Jadi uji korelasi parsial itu
bedanya itu ada variable control. Nanti Pak bisa menjelaskan apa sih fungsinya variable control di dalam korelasi parsial ini. Jadi bedanya, jadi ada tiga variabel gitu. Kalau misalnya yang tadi di korelasi bivariat mah kita kan cuma pakai dua variabel aja x y gitu, mencari hubungan antara x dan y. Nah ini mah kita mengambil satu variabel lain yang kita jadikan sebagai kontrolnya, pengontrol. Jadi maksudnya ketika ada variabel kontrol yang masuk di antara dua variabel yang akan kita uji korelasinya, apakah dia masih ada korelasi atau enggak gitu maksudnya. Apakah dia korelasinya itu pengaruh nggak sih ketika ada variabel lain yang kita kontrol gitu sebagai konstan, sebagai hal yang konstan yang tidak diubah gitu. Nah itu namanya korelasinya parsial. Jadi ketika cirinya itu terlihatnya ketika ada variabel kontrol. Nih kita contoh kasus, misalkan contoh kasusnya seperti ini yang menggunakan variabel, maksudnya yang menggunakan korelasi parsial. Misal nih, seorang dosen ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara IQ dengan IPK mahasiswanya. Gitu. Ada hubungan nggak antara IQ seseorang atau mahasiswa dengan IPK-nya? Dan peneliti ini mengambil motivasi berprestasi sebagai variabel kontrolnya. Nah, tapi kalau misalkan ada variabel lain yang dikontrol, variabel kontrolnya itu di sini adalah motivasi berprestasi, apakah ini masih terdapat korelasi atau tidak? Gitu. Kalau misalkan tidak ada variabel kontrol, ya berarti kita ujinya pakai yang tadi yang bivariat persen. Nah, karena ini ada variabel yang dijadikan sebagai variabel kontrol, jadi kita pakainya korelasinya parsial, gitu ya. Nah, datanya seperti ini misalkan. Untuk IQ-nya, nilai IQ-nya seperti ini untuk 12 responden. IPK-nya ini, ya. Ini ada desimal ya, berarti nanti kita harus ada yang desimalnya, nanti harus tetap ada. Dan ini skor motivasinya, gitu ya. Misalnya ini dari angket, motivasinya didapatlah skor motivasi seperti ini. Jadi ada tiga variabel, satu variabel sebagai variabel kontrol. Nah kita akan uji nih apakah terdapat hubungan tidak antara IQ dan IPK ini ketika motivasi ini kita jadikan sebagai variabel kontrol. Nah kita masuk ke SPSS lagi ya, kita kembali lagi ke new data karena datanya data baru. Nah seperti tadi ya Ibu Bapak, kita ke variabel view dulu nih. Nah, kita tadi punya 3 variabel ya. Ada X, Y. Nah, ini variabel X. Variabel X, desimalnya boleh. Tadi variabel X itu ratusan ya. Boleh, misalkan kita 0 aja. Nah, labelnya itu adalah IQ ya. Ini jangan lupa measurnya ganti scale. Yang kedua, variabel Y-nya itu kan IPK ya. IPK-nya itu di sini kan desimal, 2 angka di belakang koma ya. Sudah kita biarkan dia 2 angka desimalnya di 2 angka di belakang koma. Labelnya jangan lupa kita tulis IPK. Ininya measurnya scale. Nah, satu lagi, karena ada satu lagi variabel kontrol. Nah, ini bisa aja kita misalkan mau A atau apa. Ya udah saya misalkan Z aja ya. Nah, tadi skor motivasinya kan puluhan, ini bisa kita nolkan. Yang ini motivasi. Motivasi berprestasi atau motivasi aja deh biar nggak panjang. Nah, ini jangan lupa ganti juga jadi scale. Nah, jadi kita jadi kayak ada 3 variabel gitu ya. Padahal variabel utamanya mah ini aja X, Y aja, mencari hubungan X, Y. Si variabel Z-nya ini motivasi itu sebagai variabel kontrolnya. Gitu ya. Kalau sudah variabel ini kita definisikan semua, kita ke data view. Nah, masukkan datanya. Tadi X itu IPK, skor IQ, Y itu IPK-nya, Z itu skor motivasinya. Datanya yang ini tinggal dimasukkan ya. Saya ambil di Excel aja biar cepat. Nih saya udah ada datanya, kita langsung di copy paste ke sini ya. Kalau untuk desimal di SPSS itu pakainya titik ya Ibu Bapak ya, bukan koma ya, titik. Jadi kalau ada desimal masukinnya inputnya titik ya. Nah datanya sudah masuk di sini, variabel X, Y dan Z-nya. Nah untuk menguji korelasi parsialnya, makanya sama kayak tadi, analyze. Nah, pilihnya correlate lagi, tapi kita pilihnya parsial yang bawahnya. Kalau tadi kan yang ini ya, yang atas, yang bivariat ya, yang untuk 2 variabel yang tadi, tanpa ada variabel kontrol. Nah, ini kita pilih yang bawahnya, yang parsial. Klik. Nah, nanti muncul lagi kotak dialog. Nah, bedanya sama yang tadi bivariat itu nggak ada controllingnya, nggak ada variabel kontrol. Kalau ini ada variabel kontrol ya. Nah, untuk variables, berarti 2 variabel yang akan kita cari korelasinya, yaitu X dan Y. Maka X dan Y kita masukkan ke sini. Klik, yang Y juga sama. Nah, controlling for-nya adalah mana variabel pengontrolnya. Tadi kan motivasi ini ya, yang jadi controllingnya. Ini masuk ke controlling gitu. Itu Ibu Bapak ya. Jadi bedanya kalau yang tadi mah tidak ada ininya, tidak ada controlling variabelnya gitu. Kalau ini kan ada, jadi masuknya ke controlling. Kita lihat di sininya.
Mean standar deviasi kalau misalkan butuh mean gitu ya, rata-rata sama standar deviasinya boleh diklik sesuai kebutuhan saja. Yang lainnya ini tetap detail, udah langsung oke. Nah, nanti muncul di sini outputnya seperti ini. Ada deskriptif. Deskriptif itu memperlihatkan ini untuk variabel IQ, meannya segini, standar deviasinya segini, jumlah datanya 12. Itu berarti semuanya terbaca sama SPSS artinya. Untuk yang IPK, rata-ratanya segini, 3,24, standar deviasinya terus jumlah datanya. Ini ya. Nah, untuk melihat korelasinya sebentar. Oh, ini ada yang kayaknya ada yang ini deh, ada yang salah. Ini agak klik sebentar, maaf. Saya ulangi. Correlate partial. Ininya agak klik zero order correlation ini. Oke. Oh ya ini. Tadi gak keklik zero ordernya. Ini dan ini. Nah, kita baca lagi kayak tadi sama. Cara membacanya sama. Nah, cara membacanya sama Ibu Bapak ya. Jadi kita tetap melihat nilai sig-nya. Kalau kurang dari 0,05 berarti di sini hipotesis nolnya yang diterima, artinya tidak ada tidak signifikan gitu. Jadi tidak ada pengaruh dan si variabel kontrolnya tidak signifikan. Kalau misalnya dia lebih dari 0,05 maka H0-nya yang diterima yang tidak ada hubungan. Kalau kurang dari berarti dia ada hubungan gitu ya. Jadi kalau dikurang dari 0,05 berarti terdapat hubungan antara X dan Y tadi dengan adanya variabel kontrolnya. Kalau misalnya lebih besar berarti tidak ada hubungan sama sekali dengan adanya variabel kontrol itu. Nah, kita baca nih. Nah, nanti bedanya untuk di korelasi parsial itu nanti outputnya kayak ada dua nih, ada dua gini. Saya lihat. Mana nih? Oh, ini. Ini kayak ada dua nih. Yang pertama ada non, yang kedua ada motivasi. Nah, ini artinya dua output ini digunakan kalau misalnya kita ingin membaca atau melihat korelasi antara variabel X dan Y itu tanpa ada variabel kontrolnya. Nah, kita lihatnya yang pertama yang di non ini. Itu ini sama aja kalau yang output yang atas yang ini ya, yang atas tuh yang non itu sama aja kayak bivariat yang tadi tanpa ada variabel kontrol. Tetapi kalau kita pengen lihat apakah ada korelasi atau tidak dengan masuknya variabel kontrol, kita lihatnya yang ini sebagai variabel kontrolnya motivasi. Kalau ini non kan artinya tidak ada controllingnya, tidak ada kontrol variabelnya itu nggak ada kalau yang atas. Jadi sama aja kayak bivariat yang tadi. Kalau yang bawah ini baru melihat untuk ketika ada variabel kontrolnya motivasi ini masuk gitu. Nah, nilai sig-nya yang kita lihat nilai sig aja kayak tadi ya. Coba kita lihat. Nah, untuk yang pertama nih di kolom yang pertama untuk variabel kontrolnya non yang tidak ada variabel kontrol nih. Jadi di korelasi parsial ini sebenarnya kita secara otomatis ada korelasi bivariatnya juga gitu. Tanpa ada controllingnya juga kita bisa lihat apakah dua variabel ini tuh ada korelasi atau enggak gitu. Tanpa ada controlling variabelnya. Nah, kalau misalkan tanpa ada controlling variabel, kita lihat nih nilai signifikan ini sig. Kalau korelasinya ini tadi ya besar keeratannya. Untuk IQ dengan IPK ini ya, IQ dengan IPK besar korelasinya 0,8, nilai sig-nya 0,01. 0,001. Nah, kalau 0,001 lebih besar atau lebih kecil ya dari 0,05? Kecil. Lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil ada korelasi ya, tadi sesuai ini. Lebih kecil itu berarti H0 ditolak. Artinya HA yang diterima ada korelasi. Kalau ternyata kalau misalkan tidak ada variabel kontrol di non ini antara IQ dan IPK itu memang ada pengaruh, ada hubungan, ada korelasinya. Besar keeratannya 0,8. 0,8 tuh masuknya ke keeratannya apa tadi kuat ya. Ya, sangat kuat. 0,8 maksudnya ke sangat kuat. Itu untuk yang output yang pertama ya, yang atasnya. Nah, kita lihat yang bawahnya. Nah, yang bawahnya ketika ada variabel kontrolnya motivasi, kita lihat nih IQ dengan IPK itu segini. Ini untuk korelasinya jadi 0,6, sedang dia jadi turun ya. Tadi kan 0,8 nya jadi 0,6, nilai signifikasinya jadi 0,039. 0,039. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05?
Besar. Lebih kecil lebih besar. Iya. Lebih kecil. Lebih kecil ya, Iya. lebih kecil juga gitu dari 0,05. Jadi tetap saja ternyata memang tetap ada hubungan ya. Ketika ada variabel motivasi sebagai variabel kontrol, ternyata tetap ada hubungan gitu ya. Jadi antara IQ dengan IPK terdapat korelasi meskipun ada variabel motivasi yang kita jadikan sebagai kontrol. Tapi di sini tingkat keratannya jadi turun jadi 0,6. Yang tadi kan 0,8 nih kalau tanpa ada motivasi ya, yang kita kontrol variabelnya 0,8 tadi sangat kuat. Nah, kalau ketika ada variabel kontrol yang masuk motivasi ternyata tingkat keratannya jadi 0,6. 0,6 itu dia masuknya ke kuat ya, hubungannya kuat gitu. Ya, jadi dari dua output itu nanti kita bisa simpulkan seperti ini Ibu dan Bapak. Nah, berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial diketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi itu sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara IQ dengan IPK. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IQ bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan nilai IPK mahasiswa. Itu karena ada variabel lain yang juga berhubungan dengan IPK, yaitu motivasi itu. Tapi ketika misalkan output kita yang motivasi, ada variabel kontrol motivasi itu di sini menunjukkan nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, artinya kan tidak ada hubungan. Nah, artinya si variabel kontrol itu nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh ke korelasi antara IQ dan IPK. Ya, jadi ternyata bisa saja misalkan ketika tidak ada variabel kontrol di sini antara IQ dan IPK itu ada korelasi, ada hubungan. Tapi ternyata ketika masuk variabel kontrol mungkin saja di sini jadi tidak ada korelasi. Itu bisa saja. Artinya berarti memang dia tidak mengaruh. Gitu. Ya, ini datanya kebetulan ada. Gitu. Jadi ketika masuk variabel kontrol dia tetap ada korelasi antara variabel X dan Y yang kita korelasikan itu. Nah, itu untuk korelasi parsial ya. Jadi bedanya dengan korelasi bivariat itu seperti itu, adanya variabel kontrol. Gitu. Nah, itu untuk korelasi Ibu dan Bapak. Barangkali ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita lanjut satu lagi ke regresi, ke uji regresi. Mangga, silakan. Atau Pak Eka mungkin bisa jelasin dulu yang kehadiran variabel kontrol itu, Pak. Maksudnya gimana gitu? Itu sebetulnya merujuk kepada rumusan masalah Bapak Ibu ya. Kalau misalkan bunyi rumusan masalahnya biasanya berkaitan dengan ditinjau dari gitu. Kalau di kami sih biasanya begitu. Tapi kalau di manajemen biasanya yang dijelaskan kemarin di analisis itu PET analisis. Jadi nanti itu kan memunculkan variabel intervening itu. Nah, motivasi itu di situ gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin melihat apa dengan apa, tetapi di analisis jalurnya terlihat bahwa kemungkinan misalkan di teori atau apa muncul variabel baru, nah ini motivasi di situ gitu. Jadi pada prakteknya kayak di analisis jalur sebetulnya di apa sih ini korelasi parsial ini tuh merujuk ke sana. Cuman kalau di analisis jalur PET analisis itu kan ada regresinya biasanya. Nanti semacam lebih kompleks lagi. Cuman memungkinkan nggak sih analisis jalur yang mungkin nanti Bapak Ibu buat adalah korelasi parsial, memungkinkan. Makanya mungkin saran dari kami adalah ketika Bapak Ibu menguji korelasi sebaiknya gunakanlah yang parsial ini. Walaupun mungkin nanti butuhnya yang bivariat itu karena tetap muncul kan ternyata di outputnya. Ya, maka silakan Bu Siti lanjut. Oke, Bapak. Saya lanjut satu lagi ya, kita ke analisis regresi nih. Nah, untuk kalau korelasi itu kan kita mencari hubungan ya. Kalau regresi itu kita mencari pengaruh gitu. Misal variabel X terhadap variabel Y, pengaruh variabel X terhadap variabel Y, variabel dependen terhadap independen misalkan kayak gitu, pengaruh ya. Jadi nanti ciri judulnya ya pengaruh apa dengan apa. Nah, kita pakainya regresi. Nah, ada dua juga nanti akan saya jelaskan, ada regresi linear sederhana dan regresi berganda. Nah, ini perbedaannya sama kayak tadi bivariat dan parsial, jadi lebih kepada banyak variabelnya aja. Kalau regresi linear sederhana itu kita cuma nyari pengaruh dari dua variabel aja, X dan Y gitu. Tapi kalau yang berganda itu nanti lebih dari dua variabel yang akan kita cari pengaruhnya gitu ya. Kayak yang tadi aja bedanya. Nah, kita langsung ke contoh kasus aja ya. Jadi ini untuk mencari pengaruh. Nah, misalkan nih, di sini ada contoh kasus seperti ini. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, misalkan gitu ya. Sebagai sampelnya ada 12 dari 12 responden ini, misalnya datanya kan diambil dari angket misalnya tentang stres kerja itu ada pengaruh nggak sih terhadap kinerja seorang
pegawai atau seorang karyawan itu ada atau tidak. Nah, bedanya dengan yang tadi bahwa di apa ya namanya korelasi. Nah, kalau di korelasi itu kan kita tidak mengenal variabel bebas dan variabel terikat gitu ya, karena kan tadi dia bersifat bolak-balik ya, mau X berkorelasi dengan Y, ya Y juga berkorelasi dengan X karena dia bersifatnya bolak-balik. Nah, untuk diregresi nanti mohon diperhatikan, harus diperhatikan banget mana yang sebagai variabel dependen, mana yang sebagai variabel independennya. Karena nanti ketika X berpengaruh terhadap Y, itu belum tentu Y itu berpengaruh terhadap X. Jadi tidak bolak-balik gitu sifatnya. Karena yang berperan sebagai variabel dependen dan independennya nanti berbeda. Gitu, mana kemana arahnya gitu ya untuk diregresi. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya. Ke SPSS-nya nih, kita ke data baru lagi, file new data. Nah, kita ke variabel ya seperti biasa. Tadi ada 2 variabel ini, stres kerja dan kinerja pegawai. Nah, kita misalkan X lagi. Datanya tadi puluhan ya, kita nolin aja. Nah, ini desimalnya boleh tetap ada sih, cuma nanti kalau dia puluhan bisa 20,00, jadi nanti ada belakang gituannya. Kalau misalkan desimalnya tetap kita ada, jadi biar gak riuh lah ya, kita nolin aja. Ini tadi stres kerja yang X-nya. Ini misernya jangan lupa jadiin scale. Yang kedua Y, yang Y juga kan datanya puluhan. Yang itu tadi kinerja ya. Y itu apa tadi? Ya, kinerja. Ininya juga jadiin scale gitu ya. Udah, karena ada cuma dua variabel saja. Udah, itu seperti tadi kita masuk ke data view. Nah, di sini masukin data, input data. Nah, saya sudah ada datanya nih. Nah, datanya ini kita copy aja seperti biasa. Nah, gitu. Kita masukin datanya. Nah, langkah analisisnya, analyze, terus ke regression data. Saya lupa nih, bisa lah. Ini datanya udah masuk. Regression linear. Ya, kita masuk ke situ. Analyze, terus regresi pilihnya yang linear. Linear regression. Nah, di sini akan muncul kotak dialog, Ibu dan Bapak, ada dependent dan independent. Nah, di sini jangan sampai salah masukin ya. Yang mana yang variabel dependent, yang mana variabel independent nih antara stres kerja dengan kinerja. Tadi kan tujuan penelitiannya ingin mencari pengaruh stres kerja terhadap kinerja gitu kan. Stres kerja terhadap kinerja. Nah, kira-kira yang variabel dependent, variabel terikatnya mana? Independen, yang variabel bebasnya yang mana nih? Coba nih, ini jangan ketukar. Coba. Yang stres kerja apakah dependen atau independen? Kinerja ini atau ini? Ini jangan sampai ketukar dulu. Kira-kira yang mana variabel bebas dan terikatnya? Kalau lihat tujuan, ya gimana? Stres kerja independen? Bebasnya stres kerja, yang terikatnya ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar. Sesuaikan dengan tujuan. Kalau misalnya nanti tertukar, ya berarti tujuan penelitiannya nanti kebalik ya. Pengaruhnya mana kemana gitu. Ini yang lainnya dibiarkan kita lihat. Jadi betul stres kerjanya ke sini, yang kinerjanya ke atas. Coba kita lihat. Oh enggak, berarti tidak ada yang kita ubah-ubah lagi. Di sini menunya sudah aja langsung kita oke. Nah, untuk regresi ini outputnya lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 output gitu. Coba kita baca kelima dulu aja. Yang pertama variabel enter remove. Nah, ini yang di output pertama ini memperlihatkan ada variabel yang SPSS remove atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan di sini nanti muncul variabel remove-nya, di sini misalkan muncul nih. Ini kan variabel enter-nya yang kita masukkan stres kerja dan kinerja nih. Kalau ada di sini muncul variabel remove, nah berarti itu tidak dibaca, tidak terbaca sama SPSS. Mungkin ada ketika kita penginputan atau ketika pendefinisian variabel itu kita ada yang kurang tepat gitu. Nah, ini harus diulang nanti input datanya. Kalau dilihat dari sini. Kemudian model summary, di sini nanti juga akan kita baca ini nilai R square-nya, kemudian ada ANOVA dan ada koefisien. Kita akan baca. Yang pertama nih, di tabel koefisien ini kita bisa dapat informasi tentang, kan kalau regresi itu kan ada ini ya, ada persamaan regresi yang ini. Y sama dengan A tambah BX. Nah, persamaan regresi ini kan bisa digunakan untuk semacam kita memprediksi gitu ya, memprediksi adanya kenaikan atau turun
penurunan misalkan dari dua variabel itu, ketika variabel yang satu misalkan nilainya itu naik atau turun gitu, berubah, maka variabel yang lainnya itu berubahnya seperti apa. Nah, kita bisa pakai persamaan regresi ini. Nah, di output koefisien di sini ada konstan dan stres kerja. Nah, ini yang 35,420 ini adalah sebagai konstantanya, sebagai A ya, sebagai nilai A ini. Sedangkan minus 0,511 ini sebagai B, sebagai koefisien B-nya. Jadi kalau misalnya kita masukkan gitu ya, input ke persamaan linear ini, nanti kita akan dapat persamaan linearnya seperti ini. Y sama dengan 35,4220 dikurang karena dia minus ya. Kalau misalnya di sini positif berarti ditambah 0,511x gitu. Nah, nanti persamaan ini bisa kita pakai untuk memprediksi gitu. Kita misalkan x-nya tadi, x itu kan stres kerja nih, misalkan skor stres kerjanya kita naikin berapa, nah apakah nanti y-nya itu naik juga atau misalnya dia malah turun gitu. Nah, ini bisa kita gunakan persamaan ini. Nah, untuk mencari ada tidaknya pengaruh, seperti biasa kita cukup membaca nilai signifikansi saja Ibu dan Bapak ya. Kalau kurang dari 0,5 berarti dia ada pengaruh. Karena tadi aja sama ya, berarti H0-nya ditolak. Kalau lebih besar dari 0,05 berarti H0-nya yang diterima, artinya tidak ada pengaruh. Jadi sama aja kalau untuk pengujian hipotesisnya mah sama gitu. Kriterianya seperti itu. Kita cuma lihat nilai signifikansi, kemudian kita bandingkan dengan 0,05. Kita lihat. Nilai signifikansi. Nah, kita lihat nih di sini. Yang stres kerja, kita lihat di sini nilai signya 0,001 ya. 0,001 itu berarti lebih kecil kan ya? Lebih kecil dari 0,05. Berarti artinya ada pengaruh antara stres kerja terhadap kinerja pegawai. Ya, ini nilai signya ini yang stres kerja, jangan ambil yang konstan ini ya. Jadi kita lihat nih ini, yang stres kerja. Nilai signya ini 0,01. Karena dia kurang dari 0,05 berarti terdapat pengaruh sesuai tadi kriteria pengujian. Nah, kemudian kita pengen lihat lagi nih, karena tadi ada output lain. Nah, dari output yang model summary, ini kita bisa lihat nilai R square. Nilai R square ini bisa, kita bisa dapat informasi, kan tadi ada pengaruh nih, antara X dan Y-nya, stres kerja terhadap kinerja. Nah, pengaruhnya itu berapa persen? Nah, kita bisa lihat dari nilai R square ini. Nah, di R square ada nilai 0,661 gitu. Kalau misalnya kita jadikan persentase itu sekitar 66,1%. Nah, artinya si variabel stres kerja ini itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai itu sebesar 66% besar pengaruhnya. Berarti artinya sisanya ada sekitar 33% yang mempengaruhi kinerja pegawai itu ya variabel lain selain variabel stres kerja. Ya, jadi kita bisa lihat ketika ada pengaruh, kita bisa lihat juga besarnya pengaruhnya dari berapa besar itu dilihat dari tabel ini, model summary ini. Gitu. Nah, itu untuk pengujian regresi linear sederhana. Nah, jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Merujuk pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif, karena tadi kan negatif ya nilai itunya di persamaannya. Berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai dengan total pengaruh sebesar 66%. Nah, apa sih artinya pengaruh negatif atau pengaruh positif ini? Jadi kalau pengaruh negatif ini artinya semakin menurunnya stres, gitu ya, tingkat stres seorang pegawai, maka itu akan berpengaruh terhadap peningkatan, justru nanti kinerjanya akan meningkat gitu. Jadi itu kan negatif gitu ya. Kalau misalkan pengaruhnya positif, kalau yang satu naik, yang satu lagi naik, kalau yang satu turun, yang satu lagi turun, itu berarti pengaruhnya positif. Nah, kalau ini kan pengaruhnya negatif. Jadi semakin turun stresnya, justru kinerjanya semakin baik, semakin meningkat. Tapi kalau sebaliknya, kalau stres kerjanya semakin tinggi gitu ya, maka kinerjanya semakin menurun. Seperti itu. Dan besar pengaruhnya sebesar 66%. 66,1%. Tuh ya Ibu Pak. Itu untuk pengujian regresi linear sederhana. Jadi linear sederhana itu hanya mencari pengaruh antara X dengan Y. Itu saja. Nah, satu lagi ya, terakhir ada linear regresi linear berganda. Nah, ini bedanya seperti yang korelasi parsial. Jadi ada ada satu variabel kontrol gitu ya yang masuk ke sini. Jadi selain X dan Y ada variabel yang lain. Contoh misalnya gini. Kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi dan variabel minat terhadap ini variabel dependensinya ada dua. Jadi variabel X-nya ada dua. Kalau yang linear berganda itu, jadi ada dua variabel X-nya.
Jadi secara bersama-sama nih, apakah motivasi dan minat itu berpengaruh nggak terhadap prestasi gitu. Jadi ada dua variabelnya, variabel X-nya ada dua terhadap satu variabel Y gitu. Nah ini linear berganda. Bedanya ya, jadi variabel X-nya ada dua yang paling terlihat dari linear sederhana itu. Jadi ada 3 variabel X-nya yang ada 2. Ya, kita coba nih. Kita coba ke SPSS-nya. Ini data lagi ya. Nah, karena tadi ada, kita misalnya X1 itu tadi apa nih? Motivasi. Kemudian X2 minat, yang ketiganya Y, udah boleh. Jadi biar boleh sih X, Y, Z gitu, silahkan aja sih ya, untuk penamaan variabel itu mah bebas karena tidak ngaruh sebenarnya ke output. Nah ini tadi itu apa, prestasi ya. Jadi ini biar terlihat aja kalau regresi linear berganda tuh kalau variabel X-nya ada 2. Kemudian kita ke data. Nah, masukin datanya kayak tadi, data view. Ntar saya ambil datanya dulu. Di copy paste ya kayak biasa. Nah, itu datanya sudah masuk. Kita ke langkah-langkah pengujiannya nih. Kita lihat. Nah, ketika datanya sudah masuk, kita masuk ke analyze regression linear. Analyze regression linear ya. Nah, sama aja kayak tadi ya. Cuman kan tadi X-nya ada 2 nih. Berarti yang X1 dan X2 masuknya kemana? Ke independen atau dependen. Terus prestasi masuknya kemana gitu. Bedanya kayak jumlah variabelnya aja gitu. Sama aja kayak tadi, berarti yang variabel dependennya tadi yang mana ya? Dependen itu, yang variabel terikatnya itu berarti yang ini ya. Nah, karena ada 2, yang paling independennya berarti ya dua-duanya masukin sini. Tuh. Beda. Kalau tadi kan cuma 1, karena memang cuma 1 variabel X-nya. Kita lihat dulu. Ini udah masuk. Yang harus diklik katanya. Estimate model. Ininya model fit estimate, oke sudah. Nggak usah. Udah langsung berarti. Nah, sudah masuk variabelnya masing-masing ke kotak, masing-masingnya ke dependen dan independen, kita langsung oke. Nah, ini juga sama, nanti ada 4 output ya, ada variabel enter remove, model summary, ANOVA, dan coefficient, sama aja kayak tadi gitu ya. Nah, cuman bedanya itu kita lihat. Nah, untuk output yang pertama yang model yang ini, yang variabel enter remove tadi, untuk memperlihatkan apakah ada variabel yang di remove atau tidak, sama SPSS di sini tidak ada ya, variabel remove it 0 nih, berarti aman ya. Kemudian model summary ini seperti yang tadi, kita melihat besarnya pengaruh ya di R square-nya ini 0,839, terus kita 83,9% ya pengaruhnya. Yang harusnya dilihat ini terakhir nanti. Nah, kalau yang ini yang koefisien ini sama juga kayak yang tadi, kita melihat untuk membuat persamaan regresi ya, karena ini ada 3 variabel, X-nya ada 2, jadi persamaan linearnya juga nanti gini, A tambah B1 X1 B2 X2 gitu, karena ada 2 X-nya. Nah ini kan ada 2 nih, ini konstantanya 2,6 itu A-nya, motivasi ini yang pertama X1, ini X2 0,192, X1 0,88. Ini persamaan linearnya, bersama regresi linearnya. Nah, kita lihat nih ada pengaruh atau tidak. Nah, karena ini regresi linear berganda, jadi sebenarnya kita bisa lihat juga pengaruh dari masing-masing, kan ada 2 nih X-nya ya. Kan ada X1 dan X2 nih. Nah, kita bisa lihat masing-masing dulu tanpa tidak secara simultan dulu. Misalnya kita pengen lihat masing-masing kayak tadi, kayak regresi linear sederhana. Misalkan yang pertama kita pengen lihat nih antara motivasi
ada pengaruhnya nggak terhadap prestasi ini? Ini kan motivasi itu kan X1 ya. Ini kan minatnya X2 nih. Nah, kalau motivasi itu ada pengaruh nggak terhadap prestasi? Nilai SIG-nya yang ini 0,3. Kalau 0,395 lebih besar atau lebih kecil ya dari 0,05 Ibu Bapak? 0,3. Nah, lebih besar yang ini. Nah, berarti kalau lebih besar mah artinya tidak ada pengaruh. Ya, tidak ada pengaruh. Sedangkan kalau yang minat, yang X2 terhadap prestasi 0,006, ini lebih kecil ya. Nah, kalau yang ini mah ada pengaruh. Ternyata kalau kita lihat secara masing-masing gitu, ternyata motivasi ke prestasi itu tidak ada pengaruh. Kalau minat ke prestasi ternyata ada gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin melihatnya secara langsung, apakah motivasi dan minat ini secara simultan, secara bersamaan gitu ya, secara langsung tuh berpengaruh nggak terhadap prestasi ini? Kalau dilihat satu-satu kan tadi ya, yang satu berpengaruh, yang satu tidak. Nah, kalau pengen lihat secara simultan, kita lihatnya di outputnya yang ANOVA, yang ini. Di sini ada nilai SIG-nya 0,0000, artinya 0. Berarti 0 itu artinya kurang dari kan 0,05. Berarti artinya terdapat pengaruh. Nah, ternyata berarti kesimpulannya kalau misalkan kita lihat secara simultan, secara bersamaan, antara variabel motivasi dan minat itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar seseorang gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat satu-satu, ternyata hanya salah satu saja yang tadi yang berpengaruh, dan besar pengaruhnya tadi ada 0, apa nih tadi R square-nya. Nah, ini 83% pengaruh secara simultan ya. Ini R square ini pengaruh secara bersama-samanya. Jadi minat dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi sebesar 83,9% gitu. Jadi sama aja sebenarnya langkah-langkahnya seperti regresi linear sederhana Ibu Bapak, cuman bedanya ada di sini di ANOVA-nya. Itu kita bisa baca pengaruh secara berbarengannya gitu dari variabel dependentnya, independennya maksudnya gitu. Ini udah ya. Nah, gitu. Nah, itu saja mungkin untuk analisis, pengujian analisis dari mulai tadi normalitas, kemudian korelasi sampai dengan regresi. Barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga. Saya kembalikan lagi ke Pak Eka, mangga Pak. Ya, benar Bu Siti ya. Jadi Bapak Ibu, nah di situ Pak Ade ya tadi, Pak Ade bertanya tip and trick ketika tadi apa ya, ingin bagus gitu ya. Sebetulnya bukan merubah data ya Pak Ade. Jadi tadi tips and triknya adalah ketika kita berkomitmen kita mau pakai yang mana, kayak tadi di regresi tuh ada yang bagus karena kita nanti kan kayak PET analisis itu regresinya mau ngambil yang regresi biasa, artinya motivasi terpisah dengan minat, atau yang disatukan motivasi dan minat mempengaruhi. Nah, kita tuh berkomitmen sebagai peneliti mau pilih yang mana nih, terus saya sukanya yang mana, terus saya bisanya yang mana. Nah, di situ tips and trick di dalam tesis Bapak Ibu ya. Jadi kalau saran saya yang sesuai dengan Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mencari teori, karena di pembahasan kan harus nyari kenapa motivasi dan minat itu berpengaruh terhadap prestasi gitu ya. Atau misalkan salah satu, motivasi mah tidak berpengaruh terhadap prestasi kalau pakai statistik yang terpisah. Itu bisa aja itu. Jadi gambling memilih mau pakai yang mana gitu. Tapi idealnya tidak merubah data gitu. Hanya di situ bermain triknya Pak Ade dan kawan-kawannya. Jadi mau gimana nih tesis kita suka dan kayaknya kita bangetnya tuh yang mana gitu. Kadang-kadang mungkin kalau Bu Siti misalkan Bu Siti mah inginnya misah-misah nih karena memang secara analisisnya ternyata ketika dipisah salah satu tidak berpengaruh. Tapi beda lagi dengan saya ingin mengangkat dua-duanya nih, menarik, jadi motivasi dan minat itu berpengaruh. Maka saya akan concern mencari teori yang kemarin saya ajarkan lewat Google Scholar atau mungkin Skimago atau yang lainnya. Saya mau teori-teori yang ini, jadi fokus ke situ. Jadi kembali lagi ada komitmen di dalamnya dengan diri kita sendiri gitu. Tapi kalau versi saran saya sebagai mungkin dalam penelitian saya mungkin lebih senior dibanding Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya akan mencari sesuatu yang tidak akan menyulitkan saya gitu, karena pertanggungjawabannya itu kan. Jadi cari yang kayaknya di mana kesulitannya, yaitu di dalam mencari referensi. Karena mungkin sekarang kan zamannya ada AI, Google pun membantu kita mencari referensi-referensi, tetapi tetap saja tujuan kita kan mencari referensi yang kaitannya dengan tesis kita. Biasanya ada kesulitan gitu. Bahkan di dalam kasus saya
observasi tesis-tesis di magister manajemen itu referensinya kebanyakan kurang, makanya hasil penelitiannya jadi kurang bagus. Nah, mungkin kasus di Bapak Ibu mah jangan begitu ya. Nanti ketika Bapak Ibu kebingungan, Bapak Ibu bisa kontak saya gitu. Misalkan diskusi terkait referensi pembahasan, karena biasanya paling sulit itu mungkin pengalaman Bu Siti juga ya, karena beliau adalah mahasiswa bimbingan saya. Jadi paling sulit itu ketika di tesis itu adalah di pembahasan. Kalau ngitung kayak gini kan SPSS, bahkan saya sudah kirim kan di Edlink, jadi Bapak Ibu bisa pelajari gitu. Bisa tadi ya mudah input hasilnya jadi gitu. Tetapi ketika si nilai tersebut dibawa ke dalam bentuk kata-kata, biasanya kita agak kesulitan nih menginterpretasikannya gitu kan, apalagi ditambah dengan triangulasi dari referensi dan bukti-bukti yang lain. Itu yang mungkin harus dipersiapkan nanti ketika penelitian. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu tuh semester berapa ya? 1 apa 2? 2. 2 ya. Udah mulai ke proposal ya. Jadi Bapak Ibu mulai harus dipikirkan. Pertama judul, mungkin judul sudah mulai ada bayangan, rumusan masalah. Terus jangan lupa rumusan masalah terkait analisis datanya. Karena tadi juga belajar ya bahwa analisis datanya ketika rumusan masalahnya begini, munculnya seperti itu. Kayak tadi kan, ketika rumusan masalahnya bertanya terkait hubungan atau terkait pengaruh, bahkan di dalamnya ada variabel kontrol atau variabel intervening, jadinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus mulai berpikir mau seperti apa analisis datanya nanti gitu. Karena menyangkut bab 3 ya, cara analisisnya mau pakai statistik yang mana. Nah, tapi kebiasaan memang kalau di manajemen itu kan korelasi regresi ya, karena berkaitan dengan method analisis tadi gitu. Jarang dengan uji T gitu. Cuman mungkin karena memang tidak ada mata kuliah statistik, sayangnya ya. Jadi Bapak Ibu tadi juga sempat mungkin agak loncat-loncat pemahaman ya terkait angka ini, kenapa 0,05, kenapa begitu, kenapa begini gitu. Mungkin itu juga saya selalu ngasih masukan ke Prodi MM, dimana kalau ada mata kuliah terpisah gitu, jangan disatuin antara statistik dengan metodologi, karena ini mah seolah titipan dari Prodi itu 2 mata kuliah digabung jadi 1. Ini tuh makanya jadi agak sedikit tricky juga buat pengajar ya, buat saya pribadi gitu. Harusnya ini mata kuliah yang terpisah, karena statistik tuh harus fokus di statistiknya gitu. Statistik penelitian adalah nama mata kuliahnya. Kalau ini metodologi ya khusus ke metodologian gitu, ya ke artikel itu. Jadi agak sedikit ini ya, tapi walaupun begitu, tapi insya Allah karena mata kuliah ini dipegang salah satunya oleh saya, jadi nanti diskusinya boleh terkait metodologinya, boleh terkait statistiknya. Nah, kenapa 0,05? Sebetulnya itu berkaitan dengan bidang sosial humaniora gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya tuh agak khawatir kenapa harus menjelaskan ini, karena Bapak Ibu bergerak di bidang kesehatan gitu. Karena nanti kita melihatnya di rumusan masalahnya. Rumusan masalah Bapak Ibu itu terkait apa? Kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial humaniora, otomatis signifikansinya tadi 0,05 ya Bapak Ibu. Tetapi saya khawatir rumusan masalah Bapak Ibu itu berkaitan dengan kesehatan, misalkan berkaitan dengan obat-obatan. Jadi kalau berkaitan dengan obat-obatan, Ibu Bapak tidak lagi pakai 0,05, tapi pakai 0,01 ya. Jadi lebih kecil lagi gitu. Kenapa demikian? Karena taraf kesalahannya itu harus lebih kecil kalau berkaitan dengan kesehatan atau nyawa seseorang gitu. Itu makanya agak berbeda. Nanti dilihat dari rumusan masalahnya. Jadi jangan sampai salah, karena Bapak Ibu sekarang mulai fokus ke proposal ya, karena biasanya akhir semester 2 itu Bapak Ibu sudah bisa SUP sebetulnya. Kalau Bapak Ibu ingin mengejar yang 1,5 tahun ya, jadi mungkin bulan Desember Bapak Ibu sudah bisa lulus kalau SUP-nya sekarang gitu. Jadi harus tetap fokus dan semangat. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, karena waktu kita tak terasa akhirnya habis ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan didiskusikan, boleh dicatat dulu, nanti ketika ketemu boleh bertanya. Tapi kalau sekarang boleh, silahkan untuk ada waktu. Pak Yudi, mangga Pak Yudi ada yang mau ditanyakan? Izin Pak.
Kalau Ya. yang di kelompok saya, kelompok 5, itu kan berarti saya akan menyampaikan terkait kuesioner ya di FGG itu. Nah, variabel yang saya buat itu sudah dimasukkan ke SPSE, tapi saya bingung ini mau diapain gitu. Ini mau diapain gitu. Karena ada sekitar tadi variabel kita yang dibuat sama kelompok kami itu sekitar ada 15 variabel yang akan dengan metode skala Likert ya, setuju tidak setuju netral, dan ada skala di situ. Nah, kami 0 sudah sampai 5, Pak. kenapa? 0 sampai 5. Variabel kita penilaian saya di sini ada sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi ada penilaian skala 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kami buat sekitar 15 variabel. Nah, sudah di-input, tapi saya bingung nih. Tadi saya coba-coba kok pertama dari korespondensinya kita buat ada beberapa dibuat di SPSE-nya terkait nama peserta, jabatan, tempat bekerja, dan masa kerja di situ. Dan di diskusi kita. Nah, yang saya bingung tadi saya coba yang tadi Ibu Siti sampaikan, saya coba di SPSE, kok saya nggak bisa menginterpretasikannya seperti apa nih, menjelaskannya gitu. Jadi saya harus menganalisis apa gitu dari data yang sudah diinput itu. Jadi Bapak bawa laptop kan nanti, jadi sambil kita buka-buka ya nanti di sana ketika luring. Boleh. Sudah mau waktunya memang habis juga, dan ketika Zoom kayaknya memang agak ini ya, pemahaman Bapak Ibu juga terkotak-kotak gitu. Nanti pas luring ya kita ini. Tapi memang biasanya di SPSS tidak sampai 15-nya masuk sih Pak. Jadi nanti mungkin akan dipecah. Apakah di rumusan masalahnya itu terkait hubungan yang ada kontrol atau tidak. Jadi paling banyak pun pasti 3 variabel. Jadi nanti ngambil lagi terus. Jadi artinya ada beberapa langkah gitu. Jadi nggak sekaligus 15-nya yang masuk ke SPSS dalam berbarengan itu, enggak. Tapi nanti ada tahap-tahap pemisahan itu Pak, tergantung dari bunyi rumusan masalahnya ya. Tapi mungkin biar lebih jelas, kayaknya kita praktek pas luring aja ya Pak Yudi ya. Yep. Baik, mungkin Pak Ade dan kawan-kawan, Pak Yudi, Bu Rani, itu nomor WhatsApp saya ya. Kalau mau iniin lapor list judul contoh penelitian kemarin ya, karena saya harus mulai mencari artikel yang akan dirujuk oleh Bapak Ibu. Cuman tadi mungkin Bapak Ibu ada yang telat hadir. Tadi Pak Yudi menitipkan terkait pekerjaan ya, karena artikel Pak Yudi akan berdampak terhadap pekerjaan, jadi saya pilihkan yang tingkat 3. Tapi Bapak Ibu yang tidak ada dampaknya terhadap karir, saya pilihkan 4, 5, 6 saja gitu, sudah cukup. Nah Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau dititipkan juga, karena berkaitan dengan saya Pak Yudi, karena ASN nanti ada aturan khusus terkait artikel karya tulis, boleh ya nanti dibicarakan. Pak Hendru, mungkin Pak Hendru mau ada titipan? Ada sih Pak, cuma mau nanya kalau untuk kuliah tatap mukanya itu minggu depan hari jam yang sama Pak? Saya juga belum tahu Pak Hendru, makanya nanti misalkan perwakilan WhatsApp saya sekaligus ngasihin list, nanti mungkin saya cari tahu dulu ke Prodi, lalu nanti saya share ke Bapak Ibu gitu. Sambil nanti ini dulu ya dari Bapak Ibunya ngasihin list judul contoh penelitian. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Rasanya cukup ya, karena sudah sore. Bapak Ibu juga mungkin ada aktivitas lain, mau yang beristirahat juga. Sampai ketemu nanti pas luring, nanti waktunya saya kabari ya. Saya tanya ke Pak Ferdi juga, atau Bapak Ibu juga boleh langsung tanya ke beliau. Nanti ketika waktunya, mudah-mudahan ada banyak diskusi yang akan kita lakukan. Salah satunya tadi Pak Yudima terkait analisis yang sudah dilakukan. Mungkin Bapak Ibu juga nanti nyiapin daftar pertanyaan aja, nggak apa-apa ya, biar nanti ketika tesis Bapak Ibu nggak kebingungan lagi gitu. Jadi kita akan kupas tuntas di luring nanti ya. Itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih juga buat Bu Siti yang sudah mengajarkan kita terkait SPSS ya. Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan,
ada modulnya ya, saya sudah bagikan di Adlink, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Kalaupun nanti susah dalam mengakses, boleh WA saya, itu nomor saya sudah di chat ya. Itu saja mungkin dari kami. Selamat sore Bapak Ibu. Absen Pak. Sudah saya absenkan Pak tadi. Oh, iya. Bukan itu Terima ini. Iya. Ya saya lupa, saya belum ngasih tahu bahwa absen sudah saya rekap sendiri ya tadi. Karena sambil Bu Siti ini saya sambil lihat Bapak Ibu siapa yang hadir gitu. Jadi alhamdulillah sudah terekap. Tapi nanti kalau ada yang kekurangan absensi tapi merasa hadir, bukti screenshotnya aja dilaporkan, karena mungkin saya kebagian tanggung jawab karena saya dosen terakhir ya di mata kuliah ini, otomatis saya yang akan bisa mengedit. Jadi Bapak Ibu lapornya ke saya, nomor WhatsApp saya udah ada ya di sini. Itu saja dari kami, jaga kesehatan Bapak Ibu, sampai jumpa nanti pas luring ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin live duluan ya.